Jadi di sini kita akan ngebahas soal kuis Prosto C. Pertama di sini diketahui bahwa MT ini merupakan jumlah sesi. Terus dia itu selama interval 0,1. Terus juga diketahui kalau ini tuh dia dalam suatu proses puasonan homogen dengan fungsi intensitas sebagai berikut, di mana eh, dia berada pada interval waktu n, plus 1. Dan di sini juga diketahui bahwa tarif rata-rata per sesi pengisiannya itu 75 kali 1,10 pangkat N. Terus kita pertama disuruh hitung min dan varians pendapatan layanannya. Sini pertama kita hitung minnya terlebih dahulu. Kita disuruh hitung min pendapatan layanan. Berarti di sini itu merupakan ekspektasi dari jumlah sesi. Sebentar. Ekspektasi jumlah sesi dikali dengan harganya. Nah, berarti karena harganya itu merupakan konstanta, tinggal dikeluarin, dan kita cari ekspektasi dari jumlah sesinya atau ekspektasi NT. Untuk mencari ekspektasi NT, itu kita tinggal mengintegralin fungsi intensitasnya tadi dengan interval yang telah diketahui juga. Nah, berarti ini 150 dikali 2 ditambah E min 2T dt. Ini 150-nya bisa kita keluarin. Aduh. Interval n plus 1, 2 ditambah E min 2T dt. Lalu tinggal diintegralin. Dua T ditambah min dan berarti ini tinggal 150. Ini tinggal batas bawahnya dikurangin sama batas atasnya. Dan plus 1 dikurang E min 2 dikurang 2 pangkat 2N. Berarti ini ditambah. Terus ini bisa dicoret sehingga didapat hasil 2 dikurang E min 2N dikurang ditambah E min 2N dibagi 2. Lalu ini setengahnya bisa kita keluarin. Sehingga didapat untuk ekspektasi NT-nya itu sebagai berikut.
Lalu kita tinggal masukin aja ke rumus ekspektasi pendapatan tadi. Berarti harga dikali sama ekspektasi NT. Ini 75 dikali 110 pangkat N dikali 105 2 min setengah. Terus untuk ekspektasi pendapatannya didapat hasil sebagai berikut. Dan untuk varian pendapatan itu karena di proses kosong ini var itu sama dengan ekspektasi, maka kita tinggal masukin aja yaitu varian dari jumlah sesi dikali harga. Karena harganya konstanta, maka kita keluarin terus dikuadratin dikali sama var NT. Nah, untuk harganya berarti 75 110 M dikuadratin dikali 150 150 dikali 2 min setengah E min 2N kurang 2 min E min 2N. Ini dapat ekspektasi pendapatan dan varians pendapatannya sebagai berikut. Soal kuis nomor 2. Sini diketahui yang pertama kita disuruh langsung ke soal aja, kita disuruh untuk menyusun diagram rate. Jadi di sini kan diketahui state space-nya itu adalah ini. Nah, jadi mungkin kita jelasin dulu untuk state space-nya. Sini state space-nya itu kan diketahui xt, yt. Xt itu adalah di mana menyatakan jumlah tabung. Dan YT ini merupakan status generator, yang mana kalau satu nyala, yang 0 itu mati. Artinya, misal ini contoh untuk state space 0,1. Itu artinya berarti tabung yang terisi itu ada 0 dan generatornya itu menyala karena 1. Jadi tabung yang terisi itu 0 dan generatornya nyala. Terus di sini kenapa 6,0-nya kenapa di sini tidak 6,1 tapi malah 6,0? Karena di sini itu di state bahwa tabungnya itu akan mati ketika raknya penuh. Berarti raknya 6. Berarti ketika tabungnya 6. Nah, karena maksimalnya di sini dia berkapasitas 6 tabung. Nah, terus di sini juga dikasih tahu kalau tabungnya itu akan dinyalakan kembali ketika raknya itu tabungnya itu berisi raknya itu berisi 4 tabung kayak gitu. Nah, sini kan yang pertama kita jawab untuk mendapatkan matriks rate-nya. Diagram rate-nya. Kita tulis dulu state space-nya. Dua satu 31 bentar 60 dan
Nah, jadi untuk dari transisi dari 0,1 ke 1,1 itu kan ini berarti kan awalnya si tabung siraknya itu kosong, terus kita isi menjadi satu tabung. Nah, untuk pengisian itu dia itu rate-nya itu adalah 2. Sehingga berarti di sini 2. Ini juga dari yang ada kan yang kapasitasnya itu kan 6. Nah, terus di sini tuh ada 2. Udah terisi 1 ya. Kapasitas raknya itu 6, udah terisi 1. Nah, terus di sini dia mau nambah untuk mengisi menjadi 2 gitu. Jadi itu kan terjadinya suatu pengisian ya. Nah, maka ini juga rate-nya 2. Nah, ini juga rate-nya 2. Ini rate-nya 2. Ini rate-nya 2. Ini juga rate-nya 2. Sementara dari 6 ke 5,0 itu kan berkurang ya. Sehingga dia akan menyebabkan suatu permintaan. Karena itu anggapannya kayak diminta satu tabungnya gitu. Nah, rate permintaan di sini tuh diketahui adalah 4. Jadi udah, dari sini ke sini itu 4. Terus selanjutnya dari yang bawahnya, yang untuk yang bagian bawahnya ini, kalau dari 50 ke 60 ini tuh tidak ada. Terus dia tuh tidak ada suatu proses kosong karena dia itu tidak nyala. Maksudnya generatornya itu tidak menyala sehingga tidak terjadi suatu proses di state tersebut. Dan dari 6,0 ke 5,1 itu juga tidak terjadi suatu proses karena generatornya itu mati. Nah, dia akan terjadi satu proses lagi itu ketika si generatornya nyala. Berarti 5,0 ini dia kan kalau mau nyala itu kan ketika stoknya itu 4 ya, ketika tabungnya itu 4. Maka transisinya itu dari 5,0 ke 4,1. Nah, ini lajunya 4 karena dari 5 ke 4 ini kan terjadi suatu permintaan. Lanjut tadi kan 6,0 ke 5,1 itu enggak ada, terus dari 5,1 ke 4,1 ini terjadi suatu permintaan dengan lajunya 4. Ini juga terjadi permintaan dengan lajunya 4, ini juga terjadi permintaan dengan lajunya 4, ini juga. Nah, sehingga didapat diagram rate-nya itu adalah ini. Ini diagram rate-nya. Oh my god. Seperti itu. Menuliskan matriks rate dari CTMC ini. Nah, kan karena kita udah mendapatkan diagram rate-nya, jadi mudah saja untuk mencari matriks rate-nya, itu tinggal diikutin diagramnya. Nah, untuk mempermudah di sini saya membuat inisialisasi aja biar tidak ribet untuk menulis 0111 kayak gitu. Jadi ini 1, ini 2, 7, 8. Nah, ini tinggal kita buat dulu state space-nya. Bentar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 aja. Nah, bagus. Nah, sini berarti tinggal diisi aja satu kedua. Untuk diagonalnya itu pasti akan selalu 0. Kita isi 0. Terus kita isi dari 1 ke 2 itu 2. Ini 2, 2, 2, 2. Terus 7 ke 8 itu 4. Nah, di sini juga kebalikannya itu 8 ke 5 itu 4. Terus 7 ke 6 nggak ada. Terus itu 6 ke 5. 6 ke 5. Ke 4. 5 ke 4.
Ini 4. Ini sisanya 0. Kayak 6 ke 5. Ini 6 ke 4. 6 ke 5, 4. Nah, cek lagi. Oke. Jadi didapat matriks rate-nya itu seperti berikut. Nih. Itu kita diminta untuk apakah times ini reducible atau tidak. Karena dapat dilihat bahwa semua matriks ini apa namanya? Semua matriks. Semua state-nya ini saling berhubungan, saling communicate, maka dia adalah irreducible. Irreducible. Karena saling communicate. Next ke D. Yang D itu kita disuruh untuk mendapatkan distribusi limitnya. Nah, untuk mendapatkan distribusi limit, kita tinggal masukin ke rumus berikut. Pi J R J sama dengan sigma Pi I R I J. Nah, ini berarti misal kita mencari pi, kita mau mencari pi 1. Pi 1 berarti kita cari juga R1. Sama dengan berarti ini pi 1 ditambah salah. 1 dikali R11 ditambah pi 2 dikali R21 ditambah pi 3 kali R31 terus ditambah pi 4 R41 ditambah pi 5 R51 pi 6 R61 pi 7 R71 pi 8 R81. Nah, untuk mencari R1 itu atau mencari RI itu merupakan apa? Maksimal baris jumlahan seluruh baris yang ada di matriks rate. Nah, berarti ini kayak R1 berarti kan 2. R2 itu 6, R3 itu 6, R4 itu 6, R7 itu 6, R8 itu 6, salah 5, R6, R7 itu 4, dan R8 itu 4. Ini berarti tinggal dimasukin aja. R1 berarti ini pi 1 kali 2. pi 1 dikali R11 kan itu 0 ya. Nih. Terus ditambah pi 2. Nah. Ditambah pi 2 R21 itu 4. Terus ditambah pi 3 dikali R31 itu 0. Nah, ini kan dilihat bahwa dia itu ke bawah semua ya. Saya kayak dari 51, 61 gitu, 71, 81 gitu. Nah, itu kan 0 semua. Di sini kan 0 semua. Sehingga jadi ini tinggal hasilnya untuk pi 12 itu sama dengan
Pi 24. Berarti ini Pi 1 itu sama dengan 2 Pi 2. Terus lanjut kita mencari Pi 2 per 2. Nah, ini berarti kita tinggal lihat kolomnya doang. Berarti ini ada 2 Pi 1 dan 4 Pi 3. 2 Pi 1 ditambah 4 Pi 3. Berarti per 2-nya kan itu 6 ya. 6 Pi 2 sama dengan ini Pi 1-nya kita masukin. Berarti 6 Pi 2 sama dengan 4 Pi 2 ditambah 4 Pi 3. Berarti tinggal 2 Pi 2 sama dengan 4 Pi 3. Berarti Pi 3 Pi 3 sama dengan setengah Pi 2. Kita lanjut nyari Pi 3. 3 sama dengan R3. Sedangkan berarti kita lihat di kolom ketiga. Itu berarti 2 Pi 2 dan 4 Pi 4. 2 Pi 2 ditambah 4 Pi 4. Benar enggak? 2 Pi 2, 4 ya benar. Berarti 6 Pi 3 sama dengan 2 Pi 2. Pi 2, aduh, sama 4 Pi 4. Ini kan ada Pi 3. Pi 3 kita masukin. Ini tinggal 3 Pi 2. Pi 4. Berarti Pi 4. Aduh. Oh. Pi 4 sama dengan 1/4 Pi 2. Next kita mencari Pi 4. Pi 4 R4. Nanti kita lihat di Pi 4 itu 2 Pi 3 dan 4 Pi 5. 2 Pi 3 4 iya. Nah, berarti 6 Pi 3-nya kan tadi kita udah dapat setengah Pi 2. 4 Pi 5. Berarti ini 6 Pi 4 sama dengan Pi 2. Pi 4-nya kan tadi kita juga udah dapat ya. Langsung aja wes. Masukin 6 1/4 Pi 2. Pi 2 4 Pi 5. Ini dapat 3/2 Pi 2. Dapat ini setengah Pi 2. Berarti Pi 5-nya sama dengan 1/8 Pi 2. Next kita lanjut Pi 5. Kita mencari Pi 5. Kita langsung ke aduh. 2 Pi 4, 4 Pi 6, 4 Pi 8. 2 Pi 4, 4 Pi 6. Ya. Ini karena kita membutuhkan beberapa komponen. Aduh, kita membutuhkan komponen Pi 6 dan Pi 8. Berarti kita bisa mencari Pi 6-nya terlebih dahulu. Sama. Pi 6 itu adalah 2 Pi 5. Ya. Aduh. Aduh. Maaf. 2 Pi 5. Berarti 6 Pi 6. 2 1/8 Pi 2. Jadi ini tinggal 6 Pi 6 sama dengan 4 Pi 2. Pi 6-nya berarti sama dengan, ya, kok 4 Pi 2? Salah. 1/4 Pi 2. Jadi Pi 6-nya 1/24 Pi 2. Terus kita lanjut ke mencari Pi 7.
7 R7 sama dengan, kita lihat dari matriksnya itu dia di 2Pi6. 2Pi6. Berarti 7 itu tadi, 7 itu ada 4 ya. 4 Pi 7 sama dengan 2. Pi 6-nya 1/24. Berarti tinggal ini 1/16, 12. Berarti Pi 2-nya sama dengan, Pi 7-nya sama dengan 1/48 Pi 2. Kita cari terakhir itu Pi 8. Dan Pi 8 itu adalah 4 Pi 7. 4 Pi 7. Berarti ini kan udah 4 ya. 4 Pi 8 sama dengan 4 Pi 7-nya 1/48 Pi 2. Sama-sama ada 4 dicoret aja. Jadi Pi 8-nya 1/48 Pi 7. Pi 2. Nah, ini kan kita udah dapat ya. Kita tinggal untuk mendapatkan, ini kan masih ada komponen Pi 2-nya. Untuk mendapatkan berapa sih nilai Pi 2 itu, kita bisa menggunakan sifat sukma UI sama dengan 1. Jadi semua Pi-nya itu dijumlahin sama dengan 1. Berarti kan Pi 1 ditambah Pi 2 ditambah Pi 3 4 6. Berarti kita masukin Pi 1-nya tadi 2 Pi 2, Pi 2-nya itu Pi 2, Pi 3-nya setengah Pi 2, tambah 1/4 Pi 2, ditambah 1/8 Pi 2, tambah Pi 5-nya juga 1/8 Pi 2. Bentar. Terus Pi 6. Pi 6. 1/24. Pi 7 1/48. Sebentar. Kok Pi 1, Pi 2, Pi 3, Pi 4, Pi 5, Pi 6 itu 1/24. Berarti ini udah nggak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, kelebihan tadi. Hehe. Sama 1. Nah, berarti ini nanti kan ditambahin ya. Jadi nanti akan mendapatkan hasil 95/24 Pi 2. Sama dengan 1. Berarti Pi 2-nya sama dengan 24/95. Sudah dapat Pi 2-nya, kita tinggal masukin ke komponen-komponennya. Untuk mendapatkan Pi 1, itu kan 2 Pi 2. Berarti 2 dikali 24/95. 448/95. Untuk Pi 2-nya itu kan 24/95. Untuk Pi 3, 1/4. Pi 1/4. Berarti ini dapatnya 12/95. Loh, iya benar. Kok 12? Ketiga. Ketiga itu setengah. Salah. Setengah. Ini gitu. Terus 2. Pi 4 itu baru 1/4 Pi 2. Ya kan? Ya. Aduh. 1/4. 24 bagi 2 itu bagi 4. 24 bagi 4. 6. Terus
Lanjut kita ke P5. P5 itu 8. Dapat 8, 24 per 95. Berarti 24 bagi 8, 3. 6, 1 per 24. Dapat 1 per 95. Terus ini P7 itu tadi 1 per 48. Bukan setengah, berarti 1 per 190. P7, P8 itu sama kayak P7. Berarti sehingga kita mendapatkan distribusi limitnya itu sebagai berikut. Berarti 48 per 95, 24 per 95, 12 per 95, 4 95, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk P1, ini untuk P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8. Jadi ini untuk jawaban nomor D, yaitu mencari distribusi limitnya. Selanjutnya kita membahas soal yang E, berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan. Berarti itu adalah mencari matriks okupansi. First passage time. Ya. Jadi sini dimintanya dimintanya agar terisi penuh hingga 6 tabung jika dihitung dari rak kosong dengan generator nyala. Berarti yang ini kan state-nya itu 60, yang ini state-nya itu 01. Nah, berarti yang E ya. Berarti itu M0160. Karena ini state awalnya, ini state tujuannya. Nah, jadi kan tadi ini udah kita misalin di sini ya, biar nulisnya gampang. Nah, jadi kayak 01 itu 1, terus 60 itu 7. Berarti M17. Nah, jadi kita tinggal langsung masukin saja ke rumusnya, yaitu MIRI sama dengan 1 ditambah sigma MJ RIJ. Nah, jadi ini kan I, ini J ya. Nah, untuk sigmanya ini, dia tuh akan berjalan untuk semua state, kecuali state tujuannya. Jadi, saat kita mau nyari M1, R1, berarti 1 ditambah M1, M, ya, ini J kecuali tujuan. Ini, oke, hapus saja. Nah, di M1, R11 ditambah M2, R21 ditambah M3, R31. Salah ini. I kan, I berarti 1, 2. M3, R13. 14. 15. M6, R16 tambah, karena state tujuan kita itu 7, maka kan tadi kan ini dia state tujuannya itu kan enggak diikutin ya. Maka kita langsung ke M8. Gitu. Ini tinggal dimasukin aja. R1-nya kan tadi 2. Berarti M12, 1 ditambah M1, R11, kalau dilihat dari matriks itu adalah 0.
Ini 0, tambah M2, ini R12. 12 itu 2. Berarti kali 2. Ditambah, ini kan ini 0 ya, isinya ya. 13, 14, 15, itu kan 0 ya. Ini 13, 14, 15, ini kan 0. Berarti ini nilai itu adalah barisnya. Sehingga ini tinggal M2M1 sama dengan 1 ditambah 2M2. M1 sama dengan setengah plus M2. Nah, karena di sini ada M2, berarti kita harus mencari M2 terlebih dahulu. Sama rumusnya, ini kita langsung aja, kita lihat barisnya. Ini ada 4M1 ditambah 2M3. 1 ditambah 4M1 ditambah 2M3. Berarti ini oh ya, ini jangan lupa R2. R2 itu kan 6M2 sama dengan 1 ditambah 4, masukin M1-nya, tambah 2M3. Berarti 6M2 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4M2 tambah 2M3. Lalu berarti ini tinggal 2M2, 3 ditambah 2M3. Dipindah ruas, berarti 3/2 ditambah M3. Lanjut kita mencari M3. 3R3 sama dengan 1 ditambah, kita lihat baris ketiga, 4M2, 2M4. 4M2 ditambah 2M4. Ini 6M3 sama dengan 1 ditambah 4M2 nya tinggal dimasukkan saja. Ditambah 2M4. Itu 6M3 sama dengan 1 ditambah 12 bagi 2, 6. Tambah 4M3. Ini 7 ya. Tambah, ini langsung aja. Ketika 6 kurang 4, 2M3. Ini tinggal dipindah ruas. Kok 6 ya? 4 harusnya. Salah. Ini M4. Ini M4. Ya. Kita masih membutuhkan M4. Jadi kita cari M4, R4. 1 ditambah. Kita lihat di M4. M4 itu M4. 4M3, 2M5. 4M3, 2M5. Berarti R4 itu masih 6. 4M3-nya 7/2 ditambah. Berarti 6M4 sama dengan 1 ditambah 28 bagi 2, 14. Ini dikurang 2M4 sama dengan 15 ditambah 2M5. Lalu dipindah ruaskan jadi 15/2 ditambah 5. Nah, di sini kita masih membutuhkan M5. R5. Kita lihat M5 di sini itu 4 M4 2M6. 4M4 2M6. Berarti 6. 4M4-nya itu 15/2. 6M5. Ini dapat 30. 31. Berarti, nah sebenarnya kita butuh M6. M6 R6 ini berarti, mana M6? Ini ada 4M6, 4M5 dan 2M7. Tapi kan tadi 7 itu merupakan ketujuan, yang artinya dia tidak diikutkan. Berarti ini kayak dianggap 0, tidak ada. Berarti yang di sini cuma ada 4M5.
Sehingga tinggal dimasukin saja. M5. R6 itu 6 ya. Ya, R6 itu masih 6. M6 sama dengan 1 ditambah 4. M5 itu 31/2 plus M6. Itu 6 M6. 1 ditambah ini 4 dikali 3. 6 jadi 2. 6. Ini tinggal ini dikurang 2M6 sama dengan 63. Berarti M6-nya sama dengan 63/2. Kita sudah dapatkan 66. Berarti kita tinggal masukin ke komponen-komponen yang ada di sini. Kayak ini M5 kita butuh M6. Nanti kan kita akan dapat M5. Terus dari M5 kita bisa mencari M4. Sampai kita nanti akan mendapatkan M1. Karena yang diminta itu adalah si M1. Karena kan tadi ya, karena yang diminta M1 karena ini dia itu dimulai dari rak kosong, yang mana kosong itu adalah 0,1, sehingga yang mana 0,1 itu di sini kita buat itu inisialisasinya 1. Lalu kita tinggal masukin pertama dari M5 dulu. M5 kan 31/2 plus M6. Oh. Nah, berarti 31/2 plus 6, 3/2. Maka hasilnya adalah 94/2. Lanjut di sini kita nyari M4 itu 15/2. Aduh. 15/2 ditambah M3. M5. Itu adalah 109/2. Terus kita cari M3. 7/2 ditambah M4. Terus kita cari M2. 2/2 plus M3. 119/2. Ini dapat 119/2. Dan ini jawaban yang kita inginkan yaitu M1. Jawaban yang kita cari yaitu M1 sama dengan setengah ditambah M2. Dimana berarti setengah ditambah 119/2 itu jadi 120/2. Ini hasilnya adalah 60 jam. Sehingga rata-rata waktu yang dibutuhkan agar rak terisi penuh hingga 6 tabung jika dimulai dari kondisi rak kosong dengan generator menyala itu adalah 60 jam. Kita membahas yang yang F. Itu berapa total biaya operasional rata-rata rumah sakit per jam dalam jangka panjang. Nah, kan yang diminta itu adalah dalam jangka panjang. Berarti kita akan menggunakan distribusi limit kita tadi, yaitu vektor Q kita ini tadi. Lalu, untuk biaya, pertama di sini diketahui untuk biaya penyimpanan itu penyimpanan 2.000, terus operasionalnya 10.000, ini harusnya 10.000. 10.000. Nah, terus untuk penaltinya itu 8.000 dan penyalaan ulang generatornya itu 5.000. Jadi kita buat dulu di sini diketahuinya sama dengan H atau penyimpanannya tadi 2.000. Terus COP atau operasionalnya tadi itu 10.000. Terus apa tadi? Penalti ya? Penaltinya 8.000. Dan untuk biaya menyalakan ulang generatornya itu berapa? Lupa.
Em, 5.000. 5.000. Nah, kan kita disuruh minta biaya total ya, berarti kita harus mencari untuk ke semuanya. Tapi kita hitung untuk penyimpanannya terlebih dahulu. Untuk H atau penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan ini kita bisa melihat pertama itu dari matriks dari state-nya. Nah, dari state ini di state 1 dia menyimpan 0 tabung, state 2 menyimpan 1 tabung, state 3 menyimpan 2 tabung, state 4 dia menyimpan 3 tabung, state 5 4 tabung, state 6 5 tabung, state 7 6 dan state 8 itu 5. Sehingga nanti itu yang akan kita kalikan dengan distribusi limitnya. Begitu 0 dikali Q1 ditambah sesuai ininya ya, sesuai kalau step 1 kan berarti Q1, step 2 berarti Q2. 1 Q2 ditambah 2 Q3 4 3 Q4 terus 4 Q5 5 Q6 6 Q7 dan terakhir itu 5 Q8. Ini tinggal dikalikan aja. Ini tadi 48 per 48 bukan ya? Ya, 48 per 95. 1, 2, 4 bukan. 12. 24, 12, 6. 4, 12, 6. 3, 1. P7-nya 1 per 100. Jadi ini hasilnya berarti kan 24 ditambah 24. Hingga aduh nanti ini akan menghasilkan 177. Nah, ini tinggal dikali sama biaya penyimpanannya, yaitu tadi 2.000 ya. 2.000. Maka nanti akan didapat hasil 1.863 rupiah. Dan untuk selanjutnya itu biaya operasionalnya, PR-nya. Nah, untuk biaya operasional ini pasti akan dikenakan kepada generator yang nyala saja. Karena ya, situ kita butuhkan biaya operasional. Berarti generator yang nyala itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di state tersebut kan. Berarti tinggal peluang di state tersebut, kalau jangka panjangnya kita tambahin, yaitu Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5 tambah Q6. Terus nanti dikalikan sama harganya, sama biayanya itu 10.000. Nah, berarti ini Q1-nya kan tadi berapa ya? Aduh, nge-lag. 8 per 95 ditambah 24 per 95. Ketiganya tadi 12 per 95. 6 per 95. 3 per 95 dan 1 per 95. 1 P2, P3, P4, P5, P6. Nah, ini nanti kalau dijumlah akan menghasilkan 94 per 95. Terus kita kali sama harganya 10.000. Kita akan mendapatkan hasil 9.894 rupiah. 9.894 rupiah. Terus selanjutnya kita mencari biaya penaltinya, biaya P atau penaltinya. Biaya penalti ini itu akan dikenakan ketika tadi kan di soal itu diketahui kalau biayanya akan dikenakan ketika nih
Jika permintaan datang saat rak kosong, maka pasien terpaksa dirujuk ke fasilitas lain atau lost demand. Nah, ini biaya penalti atau biaya lost demand-nya. Nih. Nah, dan itu kan dia katanya pada saat rak kosong ya. Berarti dia tidak ada isinya, tidak ada tabungnya. Berarti itu ada di sini. Di state 1. Nah, karena kita nggak tahu nih permintaannya nanti akan berapa. Jadi maka kita kalikan sama rate-nya saja. Jadi peluang di state 1 itu adalah peluang di 1 nanti itu kita kali sama rate-nya, terus kita kali sama harganya atau cost-nya. Di 1 kan tadi 8. Ya. 8/95 dikali 4 dikali harganya itu 8.000. Maka nanti akan didapat hasil 195 dikali 8.000. Jadi ini hasilnya adalah 16.168. Nah, terus sudah dapat nih biaya penalti. Kita lanjut terakhir itu adalah biaya CS atau penyalaan ulang. Penyalaan generator ulang. Nah, penyalaan generator ulang ini pasti akan dilakukan ketika ini. Kan generatornya akan dimatikan ketika raknya penuh. Terus akan dinyalakan lagi ketika generator akan dimatikan ketika tabungnya penuh. Atau tabungnya bersih 6, terus akan dinyalakan kembali ketika raknya. Ketika raknya 6, ketika raknya berisi 6 tabung dan akan dinyalakan kembali ketika raknya berisi 4 tabung. Sehingga berarti kan yang state yang perlu penyalaan generator itu kan si state 5,0 ini ya. Si state 5,0 dia akan nyala saat nanti state-nya 4,1. Dia akan nyala ketika si raknya itu berisi 4 tabung dan dia akan nyala, maka dia akan berangkat dari 5,0 ke 4,1 seperti itu. Nah, jadi berarti di sini kita pakai si peluang dari P8 atau peluang dari state 5,0. Berarti P8 nanti dikali sama rate-nya, terus dikali sama harganya. Jadi P8 tadi itu 1/190 dikali 4 dikali harganya 5.000 ya. Nanti ini akan mendapatkan hasil Rp105,20. Nah, lalu kan ditanya total, jadi ini kita tinggal totalin semua biayanya. Berarti total dari H ditambah COP ditambah P ditambah CS. Berarti 100.853 ditambah 9.894 ditambah ini kurang 1. Ih, 1. 168. Terus ditambah CS-nya 105. Nanti ini ketika dijumlah akan mendapatkan hasil sekitar 28.030. Oke, terus juga kita disuruh untuk mencari biaya mana yang paling dominan. Biaya yang paling dominan itu adalah biaya, kalau dilihat dari semua ini, itu adalah biaya penaltinya, yaitu 16.000. Sementara yang lain itu ini cuma Rp105, ini Rp9.000, ini Rp1.000. Nah, jadi untuk totalnya itu segini, dan untuk biaya yang paling dominannya itu adalah segini. Jadi, itu penyelesaian untuk soal kuis kelas C. Terima kasih.